Ayah, guru di sekolah partikelir. Bila pagi hari ayah hendak berangkat ke sekolah dan aku melihat ini, segera aku minta ikut. Dan seperti biasanya, ayah menolak permintaanku. Aku menangis, dan ibu dan ayah berkata bermanis-manis padaku, "Nanti kalau sudah besar, engkau boleh bersekolah." Betul ya? Ya Pak ya? Tentu, engkau akan sekolah sampai di sekolah tinggi, di Surabaya, di Betawi, atau di Eropa. Dan bila hatiku telah reda kembali, ayah mencium kedua pipiku. Kemudian ia berjalan dengan amannya. Tapi kadang-kadang aku lari mengikutinya, dan bunda lari ke jalan menangkap daku, dan aku menangis lagi. Tapi bila bunda berkata melarang dengan kepastian, aku tak berani membantahnya. Aku masih ingat betul bila ayah tak ada di rumah. Kaleng cat yang diberi poros dan bertali untuk bunda kutarik-tarik kemana-mana aku pergi. Tapi semua itu pun telah hilang tak ubahnya dengan tebing dan rumpun bambu yang disereti oleh banjir Kali Lusi. Biasanya ayah datang dari sekolahan dengan tertawa riang. Dipanggilnya dulu namaku dan adikku yang berumur setahun itu. Baru setelah menciumi kami, ia duduk dengan bunda menghadapi meja makan. Dan aku berdiri di samping bunda, turut makan pula. Bunda menyuapi daku dengan makannya. Dan setelah menerima suapan, aku berlari-lari ke sana kemari, hingga nasi di mulut habis terkunyah dan ketelan sekali. Enak. Biasanya ayah bertanya padaku. Dan biasanya juga aku tertawa sambil menjawab, "Enak." Makan ayah terlampau sedikit. Biasanya ia makan setengah piring saja. Jarang sekali ia makan bertambah. Dan sebelum ayah meninggalkan meja makan, aku sudah mengantuk oleh kekenyangan. Baru kalau ayah bilang, engkau sudah mengantuk, sana tidur." Barulah aku tahu bahwa aku sebenarnya sudah mengantuk dan ingin tidur. Bunda membawa daku ke ranjang, ditepuk-tepuknya pahaku hingga tertidur. Dan dalam pandangku yang kabur-kabur oleh mengantuk itu, nampak seleretan gigi-giginya yang rampak kecil-kecil membiji mentimun, dan matanya yang agak sipit bersinar-sinar penuh dengan kasih sayang. Tapi semua itu pun hilang terseret-seret, yang tinggal hanya kenangan indah dalam kepala. Wanita yang saleh. Dalam keadaan tak mengandung, ia mesti bersembahyang dalam mukenahnya yang putih bersih. Hanya mukanya dan jari-jarinya saja nampak bila ia bersembahyang. Kadang-kadang tangannya memegangi tasbih. Selamanya aku tak berani mendekatinya, biailah dalam keadaan seperti itu. Kutunggu ia dari luar kamar hingga ia habis bersembahyang. "Untuk apa orang bersembahyang, Ibu?" pernah aku bertanya. "Supaya mendapat rahmat dari Tuhan," katanya. "Nanti kalau engkau sudah besar, engkau akan mengerti sendiri apa gunanya. Engkau
sekarang masih kecil, lebih baik engkau bermain-main saja. Dan aku tak pernah bertanya-tanya lagi tentang hal itu. Bila malam telah sampai dan ayah belum juga pulang ke rumah, sering aku terbangun oleh suara ibu yang sedang mengaji. Seperti juga halnya dengan suara nyanyiannya, suara mengajinya pun bagus. Dan bila ayah tak pulang juga, sampai di pagi hari, bunda juga terus mengaji. Sekali aku pernah terbangun dan pergi mendekatinya, bertanya, "Sudah begini malam, ibu masih mengaji saja?" Ibu mengambil dagu dan didudukkan di pangkuannya, tapi ia tak berkata apa-apa. Aku diciumnya, dan masih terasa rasa olehku betapa hangat nafasnya waktu hidungnya melekat pada pipiku. "Mengapa ibu mengaji terus?" tanyaku lagi. "Supaya ayahmu selalu selamat, supaya ayahmu dijauhkan dari perbuatan maksiat." "Engkau tak tidur lagi? Mengapa bapak belum datang juga?" Dan bunda menjawab pertanyaan itu dengan cium yang ditekankan keras-keras pada pipiku. Tapi ia tak berkata apa-apa. "Di mana bapak, Bu?" tanyaku lagi. "Bapak sekarang bekerja." "Sudah begini malam?" tanyaku lagi. "Iya, bapak banyak bekerja." "Kapan bapak datang, Bu?" "Kalau engkau bangun tidur, bapak nanti pulang. Ayo tidur lagi anakku." Dan dibawanya aku ke ranjang. Sebentar terdengar bunda menina bobokkan. Waktu aku terbangun lagi, bunda masih terdengar mengaji. Ingin aku menanyakan, adakah ayah sudah datang atau belum? Tapi aku tak kuasa bangun. Aku tertidur lagi dan aku mimpi tentang ayah dan bunda dan adikku yang berumur setahun. Pagi hari waktu aku bangun, kupanggil bunda dan berseru, "Mana bapak, ibu?" "Bapak sudah pergi mengajar." "Sudah datangkah bapak tadi?" "Sudah, sebelum berangkat bapak menengok engkau dulu. Diciumnya engkau dan kemudian bapak pergi mengajar lagi." "Mengapa bapak tak senang tinggal di rumah dan bermain-main dengan aku, ibu?" "Bapak harus mencari uang untuk kita semua, untuk membeli bajumu, untuk makan kita dan adik." Dan aku tak bertanya lagi. Siang hari waktu ayah pulang dari sekolahan, segera aku datang padanya, bertanya, "Mengapa bapak semalam tak pulang juga? Aku bangun malam-malam, tapi bapak belum datang juga." Ayah hanya tertawa. Bunda duduk saja di kursi. "Ibu semalam mengaji terus, Pak?" Sekaligus tertawa ayah lenyap. "Mengapa bapak tak suka tinggal di rumah dan bermain-main denganku?" Kembali ayah bertawa. Ia tak mau menjawab. Kemudian kami menghadapi meja makan. Dan dalam makan itu, aku bertanya padanya, "Boleh aku pergi malam, Bapak?" Terdengar ayah tertawa lagi. "Engkau masih kecil, anakku. Kalau engkau sudah besar, engkau tak perlu turut siapa-siapa. Engkau boleh pergi kemana-mana sesuka hatimu.
aku melonjak-lonjak kegirangan oleh janji itu. Boleh aku sendirian pergi ke rumah nenek, Pak? Tentu saja boleh. Tapi sekarang belum boleh. Engkau masih kecil. Sudah, jangan banyak bertanya-tanya. Ibu melarang. Ayah sudah capek dan mau tidur. Dan engkau harus tidur juga. Dan semua itu pun telah habis terseret dan takkan mungkin datang